Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lain tentang jenis-jenis adjektif. Jadi tadi jenis adjektif yang pertama adalah limiting adjective. Kemudian jenis adjektif yang kedua adalah descriptive adjective, ataukah memberi gambaran tentang kondisi noun. Kalau tadi limiting adjective memberi batasan pada kata benda, kalau sekarang memberi gambaran tentang kondisi nounnya. Di sini ada 8 jenis ya yang bertugas memberi gambaran tentang kondisi noun. Yang pertama quality ataukah kualitas, contohnya kain, hanis, good, bad, beautiful dan seterusnya. Itu menunjukkan ataukah menggambarkan tentang kualitas daripada kata benda. Kemudian size ataukah ukuran, misalnya big, small, long, little, short, height, etc. dan seterusnya. Dia bertugas untuk menggambarkan tentang ukuran benda tersebut. Kemudian age, umur, old, new, young, ancient, etc. Ini yang ketiga, bertugas memberi gambaran tentang kondisi noun berupa umurnya, apakah dia sudah tua, muda, baru dan sebagainya. Temperatur, suhu ya, hot, cold, warm, etc. Ini temperatur. Kalau tadi yang pertama kualitas, size, umur, kemudian sekarang gambaran yang diberikan ialah tentang temperatur atau suhu dari kata benda tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah participle. Participle ini terbagi dua, ada present participle, contohnya amazing, boring, interesting. Kalau kemudian ada past participle, amazed, bored, interested. Kalau past participle ini merupakan bentuk ketiga dari kata kerja. Kalau present participle adalah bentuk ing, verb 1 yang ditambahkan ing. Amazing ini dari kata dasarnya amaze yang ditambahkan ing menjadi amazing. Interest yang ditambahkan ing menjadi interesting. Kalau past participle adalah bentuk ketiga, amaze yang ditambahkan ed menjadi amazed. Bored yang ditambahkan ed menjadi bored. Interest ditambahkan ed menjadi interested. Jadi bentuk bentuk ing dan bentuk ketiga. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah shape, bentuk, triangle, square, round, circle, etc. Bentuk dari benda itu yang digambarkan oleh shape. Kemudian color, warnanya, blue, black, green, red, etc. Ini menggambarkan tentang warna. Kemudian yang terakhir adalah origin ataukah nationality, asal, bahan bakunya, misalnya bahan baku dari kata benda itu masuk di origin ataukah nationality, Indonesian, American, Japanese, Buginese, etc. Ini adalah contoh yang telah kami siapkan. Jadi di sini penggunaan descriptive adjective harus berurut, ya. Kalau misalnya bertemu beberapa descriptive adjective dalam satu kalimat, penggunaannya harus berurut. Dalam satu frase misalnya, penggunaannya harus berurut, mulai dari quality, size, age, temperatur dan ke bawah. Kalau misalnya bertemu dalam satu rangkaian terdapat quality dan terdapat juga shape, maka sangat tidak boleh didahulukan shape kemudian diikuti oleh quality. Harus didahulukan quality kemudian diikuti oleh shape-nya. Contohnya, sebuah rumah tua mewah yang berwarna merah. Maka kita terjemahkan a luxurious old red house. Adalah limiting adjective. Ini bertugas untuk membatasi tadi artikel ya. Luxurious ini adalah mewah. Dia masuk dalam kategori quality ataukah kualitasnya. Dia memiliki kualitas mewah. Kemudian old adalah umur, age, ini ya bagian ketiga C. Kemudian diikuti oleh red, warna. Jadi tidak boleh red old luxurious, tidak. Karena red tidak boleh mendahului quality. Harus quality terlebih dahulu, kemudian kita susun age, kemudian diikuti oleh red, dan house adalah noun-nya. Limiting adjective terlebih dahulu,
kemudian diikuti oleh descriptive adjective. Kemudian contoh yang kedua, beberapa rumah kayu kecil yang bersih dan menarik. Ini some adalah limiting adjective. Clean ini adalah quality, kualitasnya dia bersih. Kemudian small, size, jadi tidak boleh small clean, harus clean small, kualitas dulu baru diikuti oleh size. Kemudian interesting, participle ya, interesting. Wooden ini terbuat dari kayu, berarti dia masuk origin. House merupakan kata bendanya, jadi tidak boleh interesting dulu. Misalnya some interesting small clean, berarti kita mendahulukan participle, kemudian diikuti oleh small, dalam hal ini size, kemudian diikuti oleh clean yaitu quality. Itu tidak bisa, harus quality terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh size, dan baru seperti ini, harus tertib urutannya dalam merangkai beberapa memasukkan menggunakan descriptive adjective dalam satu rangkaian, harus tertib urutannya. Kemudian piring perak kuno yang mahal ini. This expensive ancient silver plate. This adalah merupakan limiting adjective. Meskipun ini di terjemahan bahasa Indonesia ya, di bahasa Indonesianya dia kata ini berada di akhir, tapi ketika di bahasa Inggris maka limiting adjective harus berada di awal rangkaian. This expensive, expensive merupakan quality. Ancient ini umur, age. Kemudian silver, color ya. Plate adalah kata bendanya, berarti quality dulu diikuti oleh age, kemudian diikuti oleh color, kemudian noun-nya. Contoh yang terakhir, bendera merah putih, red and white flag. Red and white. Kenapa ada n? Menggunakan n karena adjektifnya sejenis. Jadi ketika kita ingin menggunakan adjektif yang sejenis, misalnya quality, kita menggunakan dua kualitas di sini, Kain and Hanis misalnya, maka kita menggunakan n diantaranya. Jadi ketika menggunakan dua descriptive adjective dalam satu rangkaian, maka harus diantarai oleh n. Red and white flag, bendera merah putih. Seperti itu cara penggunaan limiting adjective dan descriptive adjective. Kemudian yang menjadi